Dari 240 juta umat Islam Indonesia, itu mayoritas belum paham tentang masalah agama. Jadi memang kalau ingin kebaikan di dunia, yang benar itu juga harus dengan ilmu. Oknum ustadz dan dikenal di masyarakat. Saya belajar Quran otodidak. Kita belajarnya langsung dengan kanjeng Nabi saja, dengan Nabi, langsung Quran hadis, tidak perlu guru, tidak perlu kiai, tidak perlu ulama itu. Ya udah gak bener. Setan gurunya itu, anjing saja, najis mughalladun. Cinta kiai masuk surga, apalagi kita. Di dunia sudah mijet, di surga suruh mijet lagi. Terus nanti istri kita jadi apa di sana ya? Istri kita kan nggak ikut. Iya. Itu gantinya 40 bidadari mantap. Halo guys, sebelum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like, dan share kepada teman dan keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama saya Helmi Faisal Zeni dalam HF Channel. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dulu dikenal sebagai Singa Podium dan juga Dai Sejuta Umat. Kalau sekarang mungkin disebut dengan Dai Sejuta Follower ya. Dan dalam ceramah-ceramahnya beliau selalu menggunakan bahasa-bahasa yang sangat merakyat, bisa diterima masyarakat yang paling awam, bahkan para pejabat juga tentunya, dan selalu biasa dengan guyonan yang khas dan juga kadang-kadang dengan ceramah-ceramah yang cenderung agak galak ya. Dan siapa lagi kalau bukan Romo Kiai Haji Dr. Manarul Hidayah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Helmi. Alhamdulillah sehat-sehat Kiai ya. Alhamdulillah berkah. Berkah, dan memang banyak rahasia karena ternyata Pak Kiai Manarul ini juga adalah sahabat dari almarhum ayah saya. Sama-sama pesantren dulu di Buntet Pesantren Cirebon ya. Pak Kiai, kita kepengen tahu ini cerita-cerita pengalaman Kiai dulu ketika berdakwah ya. Mungkin zaman dulu kan banyak susahnya ya dibandingkan sekarang. Nah, juga Pak Kiai melihat fenomena dakwah sekarang anak-anak milenial seperti apa Kiai? Yang pertama, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim langsung dengan putra kesayangan sahabat saya, almarhumlah Kiai Zaini. Itu satu angkatan, satu kamar, Ya. satu hobi, Ya. kadang-kadang agak nakal, nyolongin tebu milik pemerintah. Iya. Itulah itu kenakalannya. kenakalan Santri, ya? waktu santri di Pondok Pesantren Buntet. Iya. Alhamdulillah saya berjumpa dengan putra almarhum, alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Tentunya beliau akan bangga. Ya, amin. Karena saya seperjuangan, saya pun bangga. Ya. Tentang masalah dai, Iya. saya sebetulnya awalnya bukan mubalek. Iya. Awalnya adalah qori. Qori ya Kiai. Qori. Nah, nanti di sini harus tunjukkan ini kemampuannya ini. Surat apa nih favoritnya biasanya Kiai? Dulu itu pernah tingkat nasional remaja. Oh, remaja. Ya, remaja. Itu remaja. Jadi kalau mu'amar itu lewat ya. Nah, Muammar itu setelah besar, jumpalah dengan Muammar. Dulu saya duet dengan Humaydi Hambali. Oh, Maya Diambali. Ya, itu satu angkatan. Ya, Nanang Kosim. Nanang Kosim senior. Ki Senior. Abdul Aziz senior. Iya. Itu remaja gitu. Iya. Nah, kenapa beralih ke mubalek? Tuntutan situasi.
situasi. Jadi dulu Kori ya, Kori kemana-mana selalu selalu. acara pertama biasanya kalau Kori gitu. Dan kita di Cirebon bikin namanya Jamatul Qurra wal Hufaz. Sponsornya ini. JKH. Dan sampai sekarang masih ada. Iya. Ngajinya biasanya satu panggung 7 orang, 8 orang sampai subuh. Iya. Itulah dulu waktu remaja. Betul. Waktu di Buntet. Dan di Buntet pun terkenalnya saya Kori. Iya. Jadi kenapa kok beralih jadi mubalik? Tuntutan zaman. Sama. Apa Kiai yang membedakan mungkin tantangan menjadi Kori dan menjadi mubalik gitu? Kalau Kori waktu itu nggak ditangkap oleh Orde Baru, zolimun, kafirun, Iya. munafikun, nggak ada yang nangkap dan ramil. Iya, karena nggak ada yang ngerti juga. Karena nggak ngerti, begitu jadi mubalik, kafir langsung ditangkap. Masya Allah. Jadi Kori itu enak, nggak ada yang nangkap. Iya. Karena nggak ngerti gitu. Makanya dulu lagu Yala Waton itu bahasa Arab karena nggak ada yang ngerti, jadi aman-aman aja gitu. Betul. Ya. Jadi Kori itu aman Iya. dan dibanggakan dan senang. Ya. Makanya kalau kata Nabi hati-hati, banyak orang baca Quran ke neraka karena sombong. Iya. Sombong itu. Sama almarhum juga dulu begitu. Iya. Makanya lari ke qasidah karena suaranya bagus. Iya. Nah kalau begitu jadi mubalik, tangkap terus. Iya. Kafir, zalim itu. Apa dulu pengalaman bagi pernah zaman Orde Baru apa yang paling menyakitkan sampai sekarang masih trauma Kiai? Saya orang Jawa Barat. Iya. Semua tahu bagaimana Orde Baru jahat dan dolimnya Betul. dijawab terhadap Nahdlatul Ulama. Ya. NU dimarginalisir. NU dimarginalkan, ngaji. Iya. Kalau tidak ikut partai Orde Baru, Waktu itu ya. izinnya itu hampir 15. 15 meja ya. RT, RW, Lurah, dan Ramil, Kapolsek. Dan nama saya semua di Iya. instansi itu. Iya. Dan kalau mau ceramah dikawal, sedikit menyimpang langsung ditangkap. Iya. Bukan hanya itu, masukkan ke penjara, kaki habis. Iya. Pernah Dipukul pakai ya? besi. Bukan pernah lagi berkali-kali. Berkali-kali. Makanya ini pernah luka, ini juga luka, ini juga luka. Iya. Itu dulu Jawa Barat. Ulama-ulama Jawa pas tahu bagaimana dahsyatnya Orde Baru terhadap NU waktu di Jawa Barat. Iya. Jadi boro-boro dapat amplop kita nggak ada. Dulu Makanya nggak ada. kalau sekarang NU berkibar itu kalau dalam Quran disebutkan wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan Allah berjanji kepada mereka yang ditindas, dilemahkan, dimiskinkan secara sistemik, dan Allah akan bangkitkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Nah, jadi ini karena lebih dari 32 tahun dimarginalkan gitu. Ya, sekarang banyak anak-anak muda NU lahir menjadi para pewaris ya. Saya sih berharap jadi masa lalu itu harus dikenang. Bagaimana NU dimarginalkan. Iya. Zaman Orde Baru mana ada Bupati NU, mana ada Kepala Kantor Departemen Agama NU. Iya. Itu paling tinggi KUA. Iya. Itu pun tidak pernah naik-naik. Iya. Dari segi politik, NU suaranya diminta. Tapi orang NU-nya tidak diberikan jabatan yang betul-betul signifikan. Iya. Makanya ayah saya dulu wasiat begini, kamu ini orang NU nggak usah kuliah-kuliah dah, Iya. ngaji aja. Ntar juga pulang mukul beduk orang-orang dulu. Iya. Saking susahnya orang NU untuk menduduki suatu jabatan. Iya. Baru setelah Gus Dur jadi presiden, nongol dah doktor NU, profesor NU, Betul. insinyur NU, ada ISNU. Dulu mana? Betul. Itulah orang-orang tua kita dulu, nggak usah kuliah-kuliah ngapain, pulang juga nanti mukul beduk. Saya ingat betul itu. Iya. Saya ingat betul. Iya. Bahkan saya kuliah pun mengumpet-ngumpet ngapain, nggak bakalan jadi apa-apa. Iya. Jadi dulu zaman Orde Baru itu hampir 32 tahun suara NU diminta oleh partainya, tapi orang NU-nya tidak pernah jadikan jabatan apa. Iya. Nah itulah kita berontak. Iya. Nah yang waktu Orde Baru itu salah satu keuntungannya partai cuma 3 itu. Iya.
Saya kan dulu di P3 total, Iya, semua di P3 total, Iya, kebanyakan memang waktu itu P3 total. tiga. Makanya kembali ke khitoh. Ya, walaupun saya tidak pernah masuk struktur P3, Iya, tapi grupnya gue P3 semua. iya. Musuh kita dulu pemerintah, Iya. musuh kita dulu aparat. Iya. Sekarang musuh kita sama-sama sorban, sama-sama gamis. Itu lebih berat sekarang itu. Apa Kiai? Melihat fenomena sekarang orang mudah sekali menggunakan takbir Allahu Akbar, nutup warung makanan, razia makanan ke bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, lalu mudah sekali mereka mengatasnamakan Islam. Saya dan kawan-kawan meneliti tiap malam Jumat tentang fenomena ini. Tiap malam Jumat ya. Tiap malam Di Jumat pesantren kita merenung Al-Manar. di pesantren yang di Al-Manar itu, pesantren wasiat Gus Dur. Yang di Limo ya. Yang di Limo itu, alhamdulillah saya walaupun kecil-kecilan ada 4 itu pesantren. 4 pesantren. Satu Pertama di di antara- Jeruk Purut, Jeruk Purut, kemudian Limo. di Limo itu emang warisan Gus Dur harus bikin pesantren. yang ketiga. Yang ketiga di Cikarang, yang 4 di Cirebon, kelahiran. Ya. Dari 240 juta umat Islam Indonesia, itu mayoritas belum paham tentang masalah agama. Ya. Esensi beragama ya. Esensi beragama. Ya. Apa contohnya Pak Kiai? Nah, oleh karena masih banyak yang bodoh, mudah sekali dibohongin Ya. dengan bendera agama. Ya. Dan ini sudah bukan rahasia lagi. Ya. Bendera la ilaha illallah. Kan begitu, bela ini masuk surga. Ya. Ikut NU bid'ah, Ya. kunut bid'ah, tahlil bid'ah. Ya. Pokoknya ajaran NU neraka semua. Masya Allah. Jadi sehingga mudah dibohongi. Ya. Nah, yang paling sulit dibohongi adalah alumni pesantren Nahdlatul Ulama. Itu paling susah. Ya. Coba, maaf. Kan sekarang bukan fenomena rahasia lagi, Ya. suruh tasrif ada salah. Yang lucunya lagi, oknum ustadz dan dikenal di masyarakat. Ya. Saya belajar Quran otodidak. Ya. Ya. Rasulullah aja belajar Quran ada gurunya malaikat Jibril. Ya. Bagaimana Quran otodidak? Harus ada guru. Setan gurunya itu. Ya. Di NU nggak ada. NU itu ada sanad keguruannya. Nah itu yang menjadi masalah. Kita adzan dulu ini Kiai. Ya, jadi kembali kepada soal ngaji itu harus berguru ya. Dalam hadis juga disebutkan man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilm wa man arada fa'alaihi bil ilm. Jadi memang kalau ingin kebaikan di dunia yang benar itu juga harus dengan ilmu. Kebaikan di akhirat juga harus dengan ilmu. Kebaikan kedua juga harus dengan ilmu. Ilmu itu berarti kan harus belajar kepada guru yang benar. Ya. Tidak belajar kepada buku, ya bukunya nggak jelas itu ya. Atau kepada Mbah Google misalnya Pak Kiai. Nah, gimana Kiai ini fenomena sekarang banyak ustadz yang menganggap kita belajarnya langsung dengan Kanjeng Nabi saja, dengan Nabi langsung Quran hadis, tidak perlu guru, tidak perlu kiai, tidak perlu ulama itu. Ini yang begini, dimakan 100% oleh umat Islam yang tidak ngerti masalah agama. Ya. Dan sering komunikasi saya dengan mereka itu. Ya. Jangan, ini siapa nih? Walaupun alim itu nggak diundang karena belum terkenal di TV. Tidak, walaupun tidak menguasai agama, tapi kalau sudah terkenal diundang. Bahayanya di masalah agama. Kata saya jangankan masalah agama, main bola aja itu ada gurunya. Dangdut juga ada gurunya kan? Iya betul. Silat juga ada gurunya, apalagi agama. Iya. Gitu. Nah ini tugas kita bagaimana menyadarkan mereka itu. Makanya mereka sekarang itu contohnya hijrah. Makanya di NU harus punya hijrah ala NU. Sekarang yang dijual hijrah. Hijrah. Hijrah itu apa? Yang tahlil nggak tahlil jadi hijrah. Nah pengertian ini harus kita orang-orang itu harus turun
tentang bagaimana menerangkan agama yang harus punya guru itu. Ya. Ini fenomena ini terjadi di Indonesia. Makanya orang yang ikut aliran-aliran yang sesat itu adalah mereka yang tidak ngerti agama. Iya, iya. Itu diantaranya itu. Jadi kalau kita kembali kepada Rasulullah. Nah sekarang kita tanya, sampean kapan ketemu Nabi? Iya, iya. Kita ketemu dengan sahabat Nabi, kapan sampean ketemu dengan Sayyidina Umar, Utsman, Ali? Guru kita adalah ulama-ulama yang ada sekarang, yang punya sadat sampai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guru kita siapa? Yang ulama ini sekarang. Iya. Padahal dalam hadis itu tegas ya, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama ummati ka anbiya ibani laulal ulama. Iya. Lakanan nasu kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, tidak ada kiai, manusia hidup seperti binatang, tidak kenal haram dan halal. Ulama, mautul alim, mautul alam. Bahkan Rasulullah sudah memberikan satu hadis, qawamud dunya bi arba'ati asya, tegaknya dunia 4 pilar harus ada. Ya. Yang pertama bi ilmil ulama, hafalkan ilmunya ulama. Nah kalau sekarang fenomena kita ikut saja Rasulullah, kapan ketemu Rasulullah? Bahkan dia baca Quran pun ada terjemah yang menjadi tim perumus menerjemahkan juga tidak lepas dari para ulama. Ya. Makanya di Indonesia ini tentang masalah pentahsis Quran itu ada kan? Ya. Ahlinya, tajwidnya, tafsirnya, dan asbabun nuzulnya. Nah ini kan tidak pernah dibaca oleh mereka itu. Ya. Nah sekarang mulai cinta kepada Islam. Ya. Baca Quran pakai bahasa Latin. Ya. Ya enggak benar. Yasin dibaca Yasa. Alif Lam Mim Alama. Ya nggak bisa. Ini Quran. Iya, iya, iya. Nah itulah fenomena yang harus kita segera diantisipasi supaya dia beragamanya sesuai dengan kemauan Allah dan Rasulullah. Ya, Kiai Menaru ini terkenal kalau ceramah di mana-mana selalu mengawali dengan cerita Ashabul Kahfi. Ya. Selalu mengajak audiens untuk berpikir. Anda semua tahu anjing? Asu tahu asu? Kirik tahu kirik? Anjing saja kalau ikut ulama itu dapat kemuliaan, menjadi ahli surga. Apalagi kita ini manusia yang dari penciptaannya ini kita ini jauh lebih mulia daripada seekor binatang. Nah, ini gimana Kiai? Jadi mubalek gaya saya dengan dosen enakan jadi dosen. Kalau dosen lurus-lurus, tapi kalau audien, Ya. ini kan karakter ilmunya berbeda-beda. Ya, ya. Serius aja nggak mau, humor aja nggak mau. Jadi trik-trik yang saya pakai yaitu angkat sejarah-sejarah termasuk Ashabul Kahfi. Ya. Anjing saja, najis mughalladho. Ya, ya. Cinta kiai masuk surga, apalagi kita. Kenapa? Untuk memuliakan para ulama, para kiai. Man akroma aliman, faqad akramani. Kata Nabi kan begitu. Ya. Siapa yang memuliakan ulama berarti memuliakan aku, memuliakan Allah dan masuk surga. Ya. Barang siapa yang menghina ulama, menghina kiai bareng, menghina aku, menghina Allah, masuk neraka. Di Ashabul Kahfi ini dalam rangka bagaimana tawadunya kita kepada para kiai, dan ini adanya di NU. Ya. Sayyidina Ali mengatakan kalau seandainya ada orang mengajarkan kepadaku satu huruf, Ya, balik anda kalau ayah. ini ayam gede, satu huruf, aku siap jadi jongo seumur hidup, satu huruf. Ya, ya, ya. Nah, saya sering angkat Ashabul Kahfi, bagaimana supaya umat tawadu kepada para ulama, para kiai, Ya. para ustadz. Itu saya angkat anjing saja. Kulitnya najis, tulangnya najis, semua najis. Cinta ulama masuk surga, apalagi kita. Ya, ya. Itu yang sering saya angkat di kampung-kampung sehingga timbul keharmonisan antara ulama dengan umat. Itu diantaranya. Makanya konsep kita kalau ikut ulama itu ya jangan banyak tanya dasarnya apa ya Pak Kiai. Tapi budaya sami'na wa ata'na itu harus dikedepankan.
sebagai bagian dari kita tabarruk dan sekaligus khidmah kepada ulama ya Kiai. Ya, saya sering ngomong dengan umat. Jangan usah tanya-tanya bagaimana. Sekarang kamu punya guru. Dulu pesantrennya di mana? Tebi orang, selesai. Ya, ya. Tebi orang punya Mbah Hasyim Asy'ari sampai Rasulullah, udah itu. Ya. Jadi sekarang kalau kamu punya ustadz, punya guru, tanya mondoknya di mana. Selesai. Iya, iya. Nggak usah nanya kitab macam-macam, nggak usah. Dulu mondoknya di mana? Ya, bahkan ini sekarang jadi dakwah NU ini sudah bukan hanya sekedar retorika bicara, tapi salah satunya adalah kita mengerjakan satu kemuliaan di mana lembaga amil zakat infak sedekah NU ini sekarang telah berhasil membantu membebaskan seorang warga negara Indonesia, Eti Thoyib. Ya, ini pekerja migran di Saudi Arabia, Pak Kiai, yang dituduh membunuh, ya, 19 tahun di penjara. Kemudian atas diplomasi pemerintah kita, Pak Dubes kita, akhirnya dibebaskan dan harus membayar diat itu sebesar 15 miliar dan 12,4 miliar itu adalah sumbangan dari NU. Ini menunjukkan dakwah NU ini sudah menerobos, ya. Bahkan ini sejalan dengan Quran yang disebutkan waman ahyaha faka'annama an-nasa jami'a. Barang siapa yang memelihara hidup seorang manusia, ya seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini jadi dakwah NU sudah ke sana ini Pak Kiai. Saya dan kawan-kawan yang tua, yang muda, dan yang milenial bersyukur kebangkitan pengurus besar Nahdlatul Ulama saat ini. Ya. Kita kembali ke belakang. Dulu NU hanya diminta suara politik. Ya. Tapi ngatur ekonomi tidak, ngatur politik tidak, ngatur pendidikan juga tidak. Pesantren hanya itu saja. Tidak ada peningkatan. Tapi begitu sekarang terjadi pengurus PBNU milenial, kami ini di bawah bersyukur sekali. Kenapa? Karena program yang jelas adalah sesuai dengan konsep dan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Contohnya muktamar. Ya. Kalau pergerakan NU dimanage dengan baik, ini manajemen. Ngumpulkan duit miliaran gampang. Gampang ya, sekarang gampang udah. Gampang. Ya. Nah sekarang tinggal kesiapan dari PBNU sampai ranting. Harus ada orang yang ngerti manajemen. Duit ada di kita, umat ada di kita, tenaga ada di kita, persatuan ada di kita. Ini kalau kita manfaatkan, Masya Allah. Kalau NU umpamanya kurang lebih 90 juta saja, kita kompak bikin saham, bikin mall NU tiap provinsi kabupaten, nggak ada masalah. Dan itu duit, ingat masuk surga duluan bukan kiai dulu, tapi duit dulu. Iya. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan tidak perlu ikut perang Badar. Iya. Cukup uangnya. Ya. Nah kita tertinggal oleh orang lain. Ya. Makanya kawan-kawan ini optimis, duit. Nanti suatu saat kalau PBNU dan semua jajaran jalan, kita dakwah tidak perlu lagi mengharapkan transport dari anak buah. Ya. Kita sudah punya usaha sendiri. Ya. Apa bisa? Bisa kok. Bisa. Ya buktinya sekarang kan sudah bisa. Nah buktinya sekarang 15 miliar. 15 miliar. Hanya membebaskan seorang muslimat dari apa? Majalengka. Dari Majalengka. Bisa. Ya. Jadi sekarang dengan kata engkong saya cuma satu ngomong. Mau nggak NU ngurus ini? Iya. Kalau mau berubah dan mau bangkit, apa yang tidak bisa oleh NU sekarang? Iya. Itu aja. Jadi ngomong-ngomong soal surga tadi yang masuk surga Kiai, ternyata konon Kiai dengan banser itu ya yang banyak kemuliaan bansernya ini Kiai. Katanya masuk surga duluan bansernya karena menyiapkan tempat buat Kiai ini katanya Kiai. Saking hormatnya dia sama Kiainya, Kiai jangan masuk surga duluan, biar saya dulu menyiapkan tempat katanya Kiai. Kalau saya humor dengan banser begini. Gimana Kiai? Banser kan sering pidato. Iya. Yang masuk surga duluan nanti bukan kiai, banser dulu. Emang kenapa?
Lah masa kita belain kiai bangsa di neraka nggak diajak, mustahil begitu katanya begitu. Nah kita yang belain makan, kita yang ngawal, masa nggak diajak, mustahil. Kan ada ayat Quran kan, kiai mau masuk surga, mana muridnya? Nggak ada. Oh nggak ada, silakan keluar, ajak santri yang dicintai. Kan begitu. Iya. Nah ngomong-ngomong soal ini ada cerita lucu juga ini Kiai. Jadi ini cerita di pesantren itu kan biasanya kiai itu kalau habis mulang ngaji jam 9:30 10 itu kan agak lelah gitu Kiai. Biasanya nyuruh santri yang ahli pijat itu untuk mijet kan Kiai. Nah 9:30 mijet sampai jam 12 kiainya belum ngasih kode cung, wis cung atau cung sudah cung gitu. Jadi kan si santri mijet terus gitu. Tiba-tiba kira-kira mau sholat tahajud kira-kira jam 2:30 jam 3 itu baru ngelilir tuh kiainya itu. Loh. Nah, terus di rumah kita cung dereng kiai dereng wonten dawuh niki terus mijeti gitu. Nah, karena belum ada kode dari kiai untuk berhenti mijet kiai. Sudah berapa jam itu mijet kiai? Nah, akhirnya santri ini tanya sama kiai. Kiai saya mau tanya kiai. Apa cung? Kira-kira di surga nanti itu kita itu akan kumpul dengan siapa Kiai? Ya apa kamu kumpulnya di dunia dengan siapa? Ya maka kebaikan-kebaikan kebersamaan itulah kamu akan kumpul. Makanya wong kang soleh kumpulono ya. Jadi kalau kamu nanti dengan guru-guru kamu selama ini sering belajar, kamu akan kembali berkumpul dengan guru-guru kamu, dengan orang tua kamu, dengan keluarga kamu. Nah, kira-kira kalau saya nanti kumpul dengan siapa Kiai? Ya Sira, kamu nanti kumpul dengan saya lagi. Kata santrinya, wah di dunia sudah mijet, di surga suruh mijet lagi nanti Kiai. Kapan bisa bebas dari pijetnya ini? Kan biasanya ada santri andalan Kiai ya. Ada saya juga punya santri andalan. Itu bisa berapa jam kalau disuruh pijet itu Kiai? Semua kiai itu punya andalan mijet, punya andalan supir, punya andalan curhat, semua. Nah, pijat di surga beda dengan pijat di pesantren, beda. Istri kita di dunia, istri kita di surga beda. Istri kita itu. Yang namanya istri kita di dunia kan cuma nanya apa sih? Cuman tiruan, tipuan. Nanti aslinya di sana. Sana ya. Terus nanti istri kita jadi apa di sana Kiai? Masya Allah. Istri kita yang pertama nggak pernah kentut, udah jelas itu. Iya. Di dunia ini kan sementara. Tentang masalah kumpul kan itu ada asbabun nuzul daripada kalau nggak salah sahabat Abi Sauban kan. Iya. Gimana Kiai? Suatu saat Sauban ini kan di mana ada Rasul ada beliau. Suatu saat pisah. Begitu ketemu Sauban, kenapa? Kamu kok lemas banget? Sakit enggak? Enggak makan? Enggak. Kenapa? Saya ditinggal engkau ya Rasulullah, enggak enak makan, enggak enak minum, enggak enak tidur. Nanti bagaimana kalau saya meninggal ya Rasul? Kalau engkau pasti masuk surga, umpamanya saya juga masuk surga, tapi kan surganya beda. Engkau pasti ke surga, kalau saya ke neraka nanti bagaimana nasib saya? 2 hari aja ketemu begini, hanya kan turun Quran wa may yuti'illah wa rasul wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kumpul dengan para syuhada, para ulama, para kiai, tukang mijetin kiai, nemuin kiai lagi. Dan kaki kiai yang di surga bukan kaki itu, bukan ya. Kaki surga. Iya. Kata Nabi salah satu kehebatan surga, istri kita perawan terus. Jadi dipakai perawan. Wah. Mantep banget kita. Cepet-cepet masuk surga. Surga makanya. Makanya saya ada cerita di kantor, ceramah di kantor. Gimana Kiai? Kebetulan bapak-bapak, ibu-ibu saya adukannya kalau di kantor kan. Iya.
Bapak-bapak lebih baik yang sholat bapak-bapak, ngaji bapak-bapak, sedekah bapak-bapak. Iya. Biar istri kita nggak sembahyang nggak apa-apa. Yang penting kita. Terus? Emang kenapa Kay? Iya. Nanti kalau kita sholat, bapak ngaji, bapak ibadah, istri kita nggak sholat nggak ngaji, bapak kan ke surga. Iya. Istri kita kan nggak ikut. Iya. Itu gantinya 40 bidadari. Mantap. Aduh. 40. Bayang. Ini sohe ini. Masya Allah. Dan itu bidadari, Masya Allah, walaupun pakainya 15 lapis, tapi kelihatan urat pahanya bening. Gitu. Nah kalau sekarang bapak nggak sholat, bapak nggak ngaji, bapak nggak puasa, istri ke surga, bapak ke neraka, ayo. Nah umumnya yang meninggal suami dulu, istri kawin lagi, kita nggak sholat, babak belur di neraka, begitu. Dan yang paling bagus lagi adalah suami sholat, istri sholat, suami ngaji, istri ngaji. 40 bidadari adalah jadi jongos kita. Karena bidadari tidak bisa mengalahkan kecantikan istri kita, karena bidadari tidak pernah mukanya kena air wudhu. Begitu, doktrin di kantor begitu. Jadi akhirnya suami istri yang rukun terus dan selalu perawan. Mantap banget. Makanya sebetulnya kematian itu indah ya Pak Kiai. Indah. Nah, ini kita belajar soal kematian untuk semuanya Kiai. Karena kematian itu kan bisa datang kapan saja Pak Kiai. Ya. Apa ini Kiai? Pelajaran buat kita ya.